teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Online GMI Immanuel Jakarta. Walaupun kita beribadah di rumah, namun Tuhan ada bersama kita. Karena itu, bolehkah kita beribadah sambil main? Beribadah sambil makan? Yuk kita tunjukkan kasih dan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan cara beribadah dengan pakaian yang rapi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun disenangkan. Ajaklah papa atau mama atau om atau tante atau opa atau oma atau kakak untuk menemanimu selama mengikuti sekolah minggu online. Selamat beribadah teman-teman. Terus itu di belakang kamu, serang. Gimana? Itu di belakang kamu. Terus. Kak. Ada Mesa, Kak Felis. Iya, ada Kamisha sendirian aja. Lagi ngapain, Mes? Oh, ini loh, aku lagi main game. Di game ini aku bisa ngobrol-ngobrol sama teman loh, Kak. Ngobrol sama teman. Tapi sebelum Kak Mesa ngobrol sama teman, Mesa udah ngobrol sama Tuhan belum? Ngobrol sama temen bisa di handphone. Kalau ngobrol sama Tuhan, gimana caranya, Kak? Nah, kalau misalnya ngobrol sama teman lewat HP, ngobrol sama Tuhan itu lewat doa. Kenapa kita harus berdoa? Iya, kita harus berdoa, Mesya, supaya kita semakin dekat Tuhan dan mengasihi Tuhan. Oh, begitu ya, Kak. Yaudah deh, mulai hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Tuhan lewat doa agar aku bisa dekat sama Tuhan dan mengasihi Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan Yesus memang oke. Iblis knowing, aku cinta Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ibadah sekolah minggu online, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhir ibadah ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, Kak Sari, gak berasa ya kita udah sebulan belajar tentang berdoa atau pray. Wah, bener banget Kak Felis, gak berasa ya udah 1 bulan. Nah, minggu terakhir ini kita masih mau belajar satu lagi tentang berdoa. Wah, kita minggu ini mau belajar tentang apa ya, Kak? Nah, penasaran kan? Pasti adik-adik yang di rumah juga penasaran ya. Nah, makanya ikuti ibadah ini sampai selesai. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ku suka berdoa.
Coba sekarang adik-adik cari gambar yang tidak berhubungan dengan cerita Ibu Yuni minggu lalu. Ya, betul. Gambar itu jawabannya. Nah, semua gambar yang berhubungan dengan cerita Ibu Yuni minggu lalu menceritakan tentang Petrus yang mau ikut Tuhan dan melayani Kornelius. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Yesus sayang padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti tentang firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami melalui kakak kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kembali lagi kita hari ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, adik-adik tahu nggak ini apa? Betul, ini namanya handphone. Handphone ini digunakan untuk apa ya? Nah, betul. Handphone ini bisa digunakan untuk ngobrol sama orang lain, ngobrol dengan teman, misalnya ngobrol tentang main game, tentang tugas di sekolah, dan masih banyak lainnya. Begitu juga dengan doa. Doa seperti handphone. Kalau kita ngobrol dengan Tuhan, kita bisa ngobrol apa aja melalui doa kita. Tapi adik-adik, bukan hanya kita yang bisa ngobrol menggunakan handphone kita dengan teman kita, dan bukan hanya kita yang bisa ngobrol dengan Tuhan melalui doa kita. Tapi dulu murid-murid Tuhan Yesus juga loh, mereka ngobrol dengan Tuhan Yesus melalui doa mereka. Murid-murid Tuhan Yesus meminta supaya Tuhan Yesus mengajarkan mereka doa yang benar. Dan Yesus pun mengajarkan kepada mereka dengan doa yang kita kenal pada saat ini, dengan doa Bapa Kami. Apa sih doa Bapa Kami itu? Yuk kita lihat apa doa Bapa Kami itu. Di dalam doa Bapa Kami itu, mereka berseru, mereka memanggil nama Bapa. Bapa kami yang di surga. Kenapa ya?
kok mereka nyebut nama Bapa? Karena mereka adalah anak-anak Allah. Sama seperti kita. Kita memanggil nama Bapa kita di rumah dengan sebutan Bapa, karena kita adalah anaknya. Kemudian, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, artinya adalah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat. Dia yang berkuasa di surga maupun di bumi ini. Semua yang kita miliki di bumi ini adalah milik Tuhan. Baik itu hati kita, hidup kita, itu semua adalah milik Tuhan. Kemudian di dalam doa mereka juga meminta kepada Tuhan Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Adik-adik, artinya adalah Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk selalu bersyukur dengan apa yang mereka miliki, meminta kepada Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Itu juga dengan kita. Kita kalau kita meminta kepada Tuhan Yesus, kita meminta sesuai dengan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian mereka berseru lagi kepada Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, artinya adik-adik, kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang selalu melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita tuh berantem dengan teman, ngelawan orang tua. Oleh sebab itu, karena kita adalah orang yang berdosa, yang selalu melakukan kesalahan, kita perlu meminta ampun kepada Tuhan. Ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus mengampuni sesama kita, seperti Tuhan Yesus yang mengampuni kita. Selain itu, mereka juga berseru kepada Tuhan, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, artinya adik-adik, supaya kita dijauhkan dari godaan yang membuat kita mau melakukan hal yang jahat. Misalnya, kalau mau berbohong, mau mengambil barang orang, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, menjauhkan kita dari godaan-godaan yang jahat. Jadi adik-adik, kita perlu belajar dari murid-murid Tuhan Yesus ini. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam doa mereka bukan hanya meminta makanan, tetapi mereka juga meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa mereka adalah manusia yang berdosa, yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita. Kita juga harus menjadi anak yang seperti murid Tuhan Yesus. Ketika ngobrol dengan Tuhan, kita bisa ngobrol dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, menyampaikan apa saja yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Baik kita membutuhkan makanan, mainan, dan membutuhkan hal yang lainnya, kita bisa ngobrol dengan Tuhan melalui doa kita. Jangan lupa adik-adik, bukan hanya itu, ketika kita bersalah kepada orang lain, kita juga harus memiliki hati yang mengampuni sesama kita, seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dan mengasihi kita. Kita juga perlu meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari godaan yang membuat kita mau melakukan hal yang jahat. Misalnya, kalau kita mau berbohong, mau mengambil barang orang, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, menjauhkan kita dari godaan-godaan yang jahat. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak yang mengasihi Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang memiliki hati yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan. Engkau tolong kami juga Tuhan supaya kami bisa selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki. Dan kami juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kami, mengajarkan kami untuk kami mengampuni sesama kami dan menjauhkan kami dari godaan-godaan yang jahat Tuhan. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik,
Sekarang kita mau memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang telah menyiapkan persembahan, bisa diserahkan kepada papa mama untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui gerejanya masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun yang dilakukan dari online. Kami juga berterima kasih dan bersyukur untuk anugerah Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat dikurnakan untuk pelayanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menghafal ayat hafalan minggu ini, kita lihat ayat hafalan minggu lalu yuk. Yuk. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita diambil dari Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, minggu ini ayat hafalan kita diambil dari Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Selamat hari Minggu teman-teman. Dadah. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah
Terima kasih untuk adik-adik yang telah menghafalkan ayat firman Tuhan dan mengikuti kegiatan Craft Corner minggu lalu. Sekarang kita mau menghafalkan ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 11 ayat 1b. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Kita ulangi satu kali lagi ya. Lukas 11 ayat 1b. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau Masuk ke Craft Corner. Pastikan adik-adik telah menyiapkan bahan-bahannya ya. Yuk, ikuti kakak. Shalom teman-teman, selamat datang di Craft Corner bersama Nala. Aku. Hai, bahan-bahan yang kita perlukan: plastik, karton, lem, cat hitam, double tape, gunting, marker, kertas putih, cek lagi bahan-bahan kamu ya. Langkah pertama, taruh paint kamu di dalam plastik. Kalau diperlukan, tambah air. Jangan lupa ditutup ya. Lapisi karton dengan kertas putih depan belakang. Lalu gambar sisi depan handphone. Lalu gunting. Teman-teman di rumah kerjakan juga ya. Tada! Kan double tape di sisi-sisi handphone dan sisi-sisinya kardus. Langkah ketiga, hias sisi karton yang ada double tape-nya.
ada cat hitam ke kardus dan tutupkan sama depannya handphone. Tulis ayat hafalan di belakangnya handphone, lalu dekorasi. Lukas 11 ayat 1b. Tuhan ajarlah kami berdoa. Kenapa kita membuat handphone? Karena handphone adalah alat komunikasi. Sama dengan doa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kirim foto craft corner kamu ya, aku tunggu. Wah, gimana Kak Felis? Seru kan ya? Seru banget Kak kegiatan craft cornernya. Nah, minggu depan kita masih ada craft corner. Jangan lupa siapkan bahan-bahan kegiatan craft corner Di bawah ini. Dan jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu beserta papa mama dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.